Jumlah kasus demam berdarah pada awal tahun 2024 meningkat di beberapa kota di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh faktor cuaca, di mana nyamuk Aedes aegypti berkembang biak dengan cepat karena kondisi hujan yang tidak menentu. Lantas, pencegahan apa yang perlu kita lakukan untuk terhindar dari DBD? Jendela Data untuk Anda. Kasus demam berdarah atau DBD mengancam di beberapa daerah di Indonesia. Seperti di daerah Lebak, Banten, jumlah kasus mencapai 773 dengan jumlah kematian 4 jiwa. Lalu di Jepara, Jawa Tengah, jumlah kasus mencapai 507 dengan jumlah kematian 9 jiwa. Begitupun dengan di Bogor, Jawa Barat, jumlah kasus mencapai 456 dengan jumlah kematian 4 jiwa. Tidak hanya itu, Purwakarta, Jawa Barat mengkonfirmasi jumlah kasus mencapai 274 kasus dengan jumlah kematian 3 jiwa. Penyakit demam berdarah memang perlu diwaspadai pada musim penghujan atau musim pancaroba ini. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang umum terjadi di daerah tropis dan subtropis. Gejala DBD umumnya ditandai dengan demam tinggi hingga 39 derajat Celcius, sakit kepala, nyeri otot tulang sendi, hingga mual dan muntah. Jika Sobat Media Indonesia mengalami gejala seperti itu, maka Sobat tidak boleh mengabaikannya. Lalu, apa yang perlu dilakukan? Sobat Media Indonesia bisa langsung mengkonsumsi banyak cairan untuk mencegah dehidrasi. Lalu harus istirahat penuh dan melakukan kompres untuk menurunkan demam. Apabila demam tidak berhenti, maka diperlukan untuk konsultasi dengan dokter agar dapat mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, bagaimana caranya kita bisa mencegah terjangkitnya demam berdarah? Pertama, kita perlu menerapkan 3M+ seperti menguras, menutup, dan mendaur ulang. Lalu gunakan obat oles anti nyamuk. Kita juga bisa mencegah dengan memperoleh vaksin demam berdarah atau mengkonsumsi vitamin C secara rutin. Pola hidup bersih dan sehat sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus DBD di lingkungan sekitar kita. Selain upaya dari individu, harapannya pemerintah dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukatif atau program kesehatan. Dengan kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan resiko penularan DBD dapat ditekan. Saya, Desi Yasmini Siregar, dan tim Litbang Media Indonesia pamit undur diri. Tetap saksikan Jendela Data atau Jeda hanya di YouTube Media Indonesia.